jangan terlalu mikir sejarah Indonesia itu bosan sih. Itu malah jadi tantangan kita sendiri. Oh, ternyata kita sebagai warga Indonesia itu ini loh sejarahnya awalnya gitu. Pada dasarnya ya kita ini semua Indonesia, dan salah satunya mungkin bentuk kecintaan kita ya mengunjungi museum segala macam. Pokoknya semua yang terjadi hari ini adalah buah dari masa lalu, dan itu harus kita hargai sekali, bro. What's up in Extra Podcast today? Serius amat. Like and follow Axterium ID di Instagram teman-teman. Oke, bertemu lagi kembali di Aksian Podcast. Habis dulu. Mantap sekali. Kami kembali lagi Aksian Podcast episode terbaru bersama Yudis lagi, Bro Adi. Karena Bro Jan sedang sakit, jadinya Bro Fauzan ya, semoga Bro Fauzan cepat sembuh Adi ya. Amin, cepat sehat, bisa kembali lagi beraktivitas bersama Ekster dan teman-teman semua. Tapi walaupun Bro Fauzan kembali kedatangan narasumber baru, bintang tamu baru yang ini sebenarnya cukup menarik nih pekerjaannya ya itu. Mungkin nanti sambil dijelaskan sama orangnya langsung nih, kita sambut ada Mbak Wida nih. Gimana Mbak Wida kabarnya? Alhamdulillah baik. Halo, salam kenal Mas Yudhistira. Yudis aja nggak usah lengkap-lengkap. Panggilnya Yudis biasanya. Mas Yudi ya? Yes. Mungkin bisa langsung dikit perkenalan mungkin Mbak Wida ini sebenarnya siapa sih Mbak Wida itu? Waduh. Boleh perkenalan dulu Mbak Wida? Ya maaf. Yang aja Kak. Ini oke. Aku namanya Wida Rahmi, panggil aja Wida. Aku sebagai pemandu wisata di Monas atau Monumen Nasional yang udah dikenal banget. Yang kurang lebih udah berapa lama Mbak? Aku masuk tahun 2016 sampai sekarang mungkin udah 5 tahun ya. Oh, lumayan udah lama juga ya? Sudah cukup lama juga. Yuk. Oke. Ini kalau boleh tahu sebagai pemandu pemandu tadi Monas nih, job desk-nya apa sih? Job desk-nya banyak sih Kak, kita harus bisa apa aja, apalagi pemandu Monas ini kan, Monas sendiri itu kan dia ikon Jakarta, apalagi juga terkenal juga kan di internasional juga, dan juga kita juga kedatangannya itu bukan hanya lokal aja, tapi internasional. Dalam artian itu, entah itu pemerintahan ataupun diklat dari luar negeri. Nah itu kita harus, job desk-nya itu kita harus bagi-bagi itu. Nah pemandu itu harus tahu caranya, tata keramanya harus gimana dari awal sampai akhir gitu. Kayak misalnya kayak belum lama ini kayak ada kedutaan dari Korea, nah itu kita harus caranya, terus sampai kadang nih ada sih pengalaman setiap pemerintahan dari diklat dari kedutaan dan pemerintahan itu datang, dijadwalinnya udah ada suratnya tapi tiba-tiba mundur, ya udah kita udah siap tapi jadi kita nerimain aja segitu. Jadi Kak kadang biasanya kayak gitu kalau untuk pemandu di Monas. Cukup menarik juga ya Adi ya nih sebagai guide lah ya, ternyata pemandu Monas. Sejarahnya Monas gitu kan, kita mungkin akan dikit sejarah Monas nih Mbak. Gimana tuh? Iya. Kalau untuk sejarah Monas sendiri sih aku cuma tahu beberapa aja singkatnya sih. Kayak misalnya nih untuk di SMP dan lain-lainnya itu paling dasarnya aja sih yang kita kasih tahu, kayak sejarah singkatnya itu Monas didirikan tahun 17 Agustus 1961 sampai 1967. Yang ide gagasan itu pasti udah tahu dong, Presiden Soekarno. Nah ini ada kontranya nih sebenarnya itu sendiri, karena beliau Soekarno itu memilih beliau itu karena rancangannya itu sederhana tapi maknanya itu tajam. Kalau untuk Felix Silaba dia lebih
mencondongnya itu kemewahan, kemegahan. Nah, makanya sana terpilih, maka dipilihnya itu berbentuk seperti, tau nggak Monas itu bentuknya kayak apa? Tau nggak Kak? Kayak lancip terus kayak wadah gitu. Aku mau nanya, bentuknya kayak apa? Kayak ini, bro. Kayak apa ya? Kayak gejora, kayak semangat yang membara. Enggak, Monasnya sendiri Kak, arsitekturnya. Bener. Ya tiang, terus Ya, kayak wadah. Kayak lilin ya? Iya. Ya. Kayak lilin ditaruhin di... Jadi itu ceritanya itu seperti alu atau lumpang atau padi Kak. Iya. Nah, itu historinya. Jadi alunya itu tiangnya, lumpang itu badannya. Gitu. Ya, seperti itu. Makanya Sudarsono sendiri, ibaratnya itu zaman dulu kala itu identik dengan Indonesia, warga kita Indonesia yang mayoritasnya itu ada seorang petani. Makanya alu dan lumpang. Ya, alunya itu tiangnya dari bawah ke atas 130 sampai puncaknya Kak yang tidak apinya tuh. Itu kadang orang ada yang bilang yang benar yang berapa sih bobot emasnya itu yang kita ketahui itu 50 kg dan dia kurang lebih 24 karat atau dibagi menjadi 7 lempengan. Jadi itu lembaran. Nah, untuk tingginya itu dia 14,5 ton. Ketinggiannya itu sebenarnya 132 meter. Banyak yang bilang ada yang lebih, ada yang bukan. Tapi yang benar itu 132 meter. Gitu. Cukup menarik nih. Ada tanggapan nih dari Bro Adi nggak nih? Ya, kalau Monas sendiri kebetulan kalau sama Mbak Wida, saya pernah dibantu diberikan informasi mengenai Monas tuh tahun lalu sama Mbak Wida dan bahkan kita itu dapat tanpa ngantri langsung naik ke puncak tertingginya di Jakarta. Iya, di ketinggian itu saya pernah sama didampingin Mbak Wida. Ya betul, yang sementara orang pada ngantri, gara-gara dibantuin sama Mbak Wida, kita nggak ngantri, langsung naik ke atas, itu sih. Dan Monas tuh, saya baru tahu, karena biasanya, dan baru tahu juga nih, Mas Yudis, Monas itu tuh ternyata di dalamnya tuh keren banget. Jadi kayak ada, satu ruangan, kita bisa dengerin lagu Indonesia Raya, segala macam, dan itu tuh, tiap kita ada di ruangan itu tuh hikmat banget. Ada peta Indonesia, dengan Indonesia berbagai macam kepulauannya, itu lengkap banget di dalamnya ya, ternyata. Jadi nggak cuma sekedar kita main sepeda, naik andong, hanya sebatas itu, tapi ya betul kayak diorama-dioramanya juga bagus-bagus, menggambarkan perjuangan pada masa penjajahan, itu sih menurut saya. Itu banget. Nah, itu tadi singkat tadi. Tadi aku sih ambil yang tentang ruang kemerdekaan, ruang hikmat. Itu inti dari kunjungan Monas itu sendiri. Bukan ke atasnya sih Kak sebenarnya. Bukan ke atasnya itu biasa aja. Tapi yang intinya itu yang tadi Kak itu namanya ruang kemerdekaan. Kalau mungkin Kak Yudi pernah ngeliat tuh pas pembawaan bendera, nah itu namanya ruang kemerdekaan. Nah disitulah, nah ya benderanya itu diambil. Tempat bawa baki bendera pusaka kalau 17-an. Iya betul Kak. Tapi kalau untuk di Monasnya itu bukan yang di tempatnya itu bukan bendera pusakanya, tapi itu cuma mempunyai replikanya seperti ini loh. Ini lebarnya segini dan segini, gitu. Kalau intinya itu sendiri sih dari kemerdekaan itu yang tadi Pak bilang kita bisa mendengarkan rekaman suara Bung Karno. Jadi di situ intinya rekaman suara Bung Karno itu. Jadi yang mungkin yang kakak tahu itu rekaman itu kita asli, benar. Tapi pada zaman dulu pas kemerdekaan itu ada rekaman tuh Pak ya. Nah, makanya diulang kembali tahun 1950. Nah, itu ada tuh record. Nah, makanya beliau merecord ulang pembacaan teks proklamasi sendiri. Yaitu yang paling ibaratnya paling setiap perusahaan ataupun pemerintahan itu dia nggak tertarik ke atasnya Kak. Bahwa kita orang Indonesia tertariknya itu ke atasnya kan. Itu di ruang kemerdekaan pada
yang intinya ruang kemerdekaan itu. Gitu. Oh, begitu. Berarti emang ada nya juga filosofi lah ibaratnya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Bro dan ternyata titipan apa tadi? Apa ya? Yang mendasari Bung Karno membuat membuat Monas itu apa sih, Mbak? Yang mendasarinya. Jadi yang mendasarinya itu Presiden Soekarno itu dia ingin di mana di Jakarta itu sendiri melihat dulu kan kawasan Monas itu kan dia kawasan hutan ya, hutan terus dipakai untuk di mana dia mendapatkan satu titik Jakarta yaitu itu di Monas itu sendiri, dan beliau melihat sekeliling dari sisi barat, utara, selatan, dan apalagi selatan, utara, barat, timur. Nah, kalau kakak lihat dari selatan, utara, barat, timur itu ibaratnya aspek dari semua pemerintahan dan perekonomian Indonesia. Itu makanya beliau memiliki satu tubuh yang mencakup dari segala elemen itu sendiri. Nah, makanya dia kelilingin oleh sistem pemerintahan Indonesia. Kayak di barat itu ada istana negara, di selatan itu dia ada perekonomian kita Jakarta atau Indonesia itu sendiri, di timur itu tentang kita pemukiman warga, dan di utara itu kita kelautan kita kayak Sunda Kelapa dan Jakarta Utara yang terkenal itu. Nah, itu sih Kak beliau menginginkannya. Jadi tubuh Monas itu sendiri mencakup semuanya, yaitu Indonesia itu sendiri sih. Idenya beliau mengambilnya. Oke. Yuk. Apakah ada inspirasi dari Tugu Obelisk di USA nggak, Mbak? Atau memang ini murni aja gitu keinginan sendiri? Mirip-mirip tuh. Iya, betul Kak. Banyak sih yang bilang ini juga kita ada yang webinar juga ada nih, masuk kan nanya kayak gitu kan. Sebenarnya ide itu dari siapapun kita boleh, tapi yang penting kita tidak meniru itu plagiat. Memang kita ini masih nggak tahu nih, masih simpang Prancis dan itu sendiri, dan dia membawa idenya itu Monas atau Monumen Nasional sendiri. Kalau Obelisk itu sendiri cuma kayak tubuhnya aja kan. Nah, tapi untuk dibawa ke Indonesia sendiri, beliau pengennya monumen, tapi museum bersejarahnya di bawahnya. Makanya dibuatnya itu adalah ruang museum sejarah, atau di dalamnya itu di bawah pelataran cawan yang kayak mangkoknya Pak. Nah, itu makanya beliau tidak memplagiat, tapi dia ada ini dia diambilnya itu di pelataran cawan itu sendiri atau di bawah cawannya itu sendiri. Ide sih kita boleh dari mana aja, tapi yang penting tidak memplagiat, tapi ada uniknya itu sendiri. Makanya banyak yang Monas itu sebenarnya museum ada atau filosofinya ya, Mbak ya. Iya, betul. Iya, Monas betul. itu lebih pasti ke Kan banyak pertanyaan gitu ya. Oke. Oh, mantap. Nggak sembarangan, Bro. Dan ternyata Monas tuh juga bukan pajangan aja di Jakarta. Tapi ternyata punya filosofi tersendiri bahwa Monas itu mewakili kayak kebiasaan dari orang Indonesia, karena itu kan melambangkan ada seperti lumbung tempat menumbuk padi gitu ya, Mbak ya. Mbak, ada pertanyaan lagi nih. Kenapa nggak ada lapangan Ikada itu seperti apa sih, Mbak? Apa ada tempatnya? Karena kan merupakan monumen kemerdekaan tuh atau Tugu Kebebasan Irian Barat tuh yang sekarang. Gitu. Iya, Monas sendiri itu emang apa sih? Itu pasar Monas itu. Nah, untuk monumen itu sendiri kita ada Kak di sisi selatan. Nah, sisi selatan itu kita ke arah Balai Kota. Nah, itu dia ada patung Ikada yang di sana kan. Ya, pada saat itu kan beritanya kita memerdekakan Indonesia itu kan di situ. Tapi kita ketawa nih sama Jepang, dan akhirnya kita punya siasat supaya
mencari ke tempat yang lain. Tapi disitulah Presiden Soekarno ibaratnya pemerintah yang paling di ibaratnya kita ngangguk aja Kak. Jadi itu ibaratnya bubar aja demi kebaikan. Nah, disitulah mengibaratkan berarti beliau itu adalah pemerintah yang ibaratnya satu kata pun kita mengikuti Kak gitu pas di lapangan IKADA itu sendiri beliau. Makanya tuh lapangan itu sejarahnya banyak banget. Makanya kita nggak menghilangkan itu sendiri dengan membuatnya monumen atau patung lapangan IKADA. Itu sih di Monas ada Kak. Jadi ada alasan juga tersendiri, Bro Terhani. Pertanyaan Bro Jan ini. Udah jawab ya, Bro Jan ya. Ada lagi pertanyaan dari Bro Faujan, tapi ternyata Bro Adi nih. Apakah memang ada lorong rahasia dari Monas ke IKADA atau ke Istana? Waduh. Lorong Ini apa? mitos-mitos di Selain masyarakat jalan memang pintu sering masuk. terdengar nih. Pintu masuk ke kemana Kak? Ke Istana. Ya. Yang menuju Monas, yang Mbak Wida tahu ada sih pintu rahasia dari Monas connecting to Istana Merdeka atau lapangan yang lain, underground seperti tunnel gitu Mbak. Kalau sekarang kan pintu masuknya kita lewat bawah tuh Mbak, yang biasa. Itu apakah ada terusannya bisa ke istana gitu atau gimana? Enggak ada. Nggak ada ya? Berarti Nggak cuma isu aja ya? Ya, nggak ada itu, nggak ada, nggak benar. Tapi kayaknya Nggak ada kalaupun ya? ada mungkin hanya orang tertentu yang tahu loh. Tahu kuncinya ya. Kuncinya lah. Soalnya itu juga sempat jadi isu juga sih Mbak. Desas-desus itu juga sempat ada. Aku juga pernah tahu juga. Itu. Oke, Mbak Wida, aku ada pertanyaan lanjutan nih. Kenapa sih bisa menjadi seorang guide di Monas gitu Mbak? Yang notabene kan guide biasanya lebih tipnya misalnya Mbak di tour and travel atau lain-lain. Kenapa sih bisa menjadi guide di Monas dan awalnya tuh seperti apa sih? Boleh ceritain. Emang kita gitu awal pengen jadi Monas. Enggak, kita sebenarnya aku malah jujur aja ya, lulusan aku aja aku melenceng loh. Kak, aku lulusan D3 sekretaris tapi malah dari dulu di bidangnya itu di bidang pariwisata. Gitu. Aku dulu di Ancol, terus aku pindah di 2006 Monas. Dulunya sih aku jadi pemandu itu sendiri, aku tadi di sana di kepala itu sendiri jadi paten. Tapi aku pilih salah satu, tapi aku milih pemandu wisata. Kenapa aku sebenarnya udah pengen aja ke situ kan, pemandu wisata apa sih? Ya udah tuh kan. Aku coba, aku belajar satu buku, aku ngikutin mereka bagaimana cara mandu, gimana kita mengikuti itu TK, itu kan beda-beda kan. Nah, kita harus menyesuaikan. Ibaratnya saya ngasih informasinya kayak anak kuliahan, tapi yang saya bawa ini anak TK kan nggak cukup gitu kan. Terus gimana caranya dengan ada tamu dari asing maupun dari pemerintahan Indonesia itu sendiri sih, itu sih yang lebih ini sih appreciate banget buat aku sendiri, apalagi ketemu sama orang-orang penting. Itu ini banget sih Kak, ya Allah. Seneng banget pokoknya. Iya, belum lama ketemu sama Pak. Ya. Boleh dikasih tahu nggak ketemu sama siapa aja Mbak? Contohnya misalnya public figure ataupun pejabat gitu. Salah satunya. Kalau aku sih lebih ini sih pejabat ya. Pejabat iya Kak, kayaknya. Contohnya siapa Mbak selain Pak Anies Mbak? Pak Anies, Pak siapa ya? Pak Sandiaga Uno, terus pernah, terus wakil DPR tahun kapan yang belum lama diganti itu nah itu wakil DPR pernah. Terus kalau kedutaan itu banyak itu kedutaan, tapi lebih seringnya itu kalau untuk kunjungan ke Monas itu dia kedutaan Bangladesh. Asia sih yang sering ke Monas. Malah yang lebih sering ya? Iya, sering. Pernah ketemu Pak Luhut nggak Mbak? Siapa? Pernah ketemu Pak Luhut nggak? Pak Luhut. Belum pernah ketemu Pak Luhut ya? Belum. Sama aku idola banget, aku ngefans banget sama Pak Luhut.
ya kayak banget itu Respect, orang-orang. Tapi memang seru bro, jadi orang guide wisata kan. Yudis juga pernah tuh waktu PKL kuliah kan kerja PKL di tempat wisata gitu, terus jadi di museum 3 dimensi kan. Memang seru bro, pekerjaannya gitu. Udah di tempat wisata kan bisa kita anggap saja sambil wisata juga gitu. Terus menghibur orang-orang kan, ngasih tahu ilmu, info. Memang pekerjaan yang mulia bro, seorang pemandu wisata itu. Wow. Iya, Tapi tadi betul. Saya sih cukup penasaran juga dengan bendera pusaka nih di Monas, Mbak. Itu ya. perawatannya gimana sih? Apakah ada perawatan khusus atau penyimpanan khusus di dalamnya, dijaga gitu misalnya atau gimana? Gitu. Kalau untuk khususnya itu sendiri kita ada timnya masing-masing kan. Kalau untuk maintenance lead-nya itu yang tiap harinya kan kita banyak tuh ratusan ribu atau lagi weekend kita bisa lebih dari 100.000 pengunjung. Nah, itu kita ada maintenance-nya itu sendiri. Makanya kita untuk di museum di Jakarta itu pun sendiri, makanya Safari Semen itu kita pasti tutup. Nah, itu untuk maintenance. Kayak misalnya untuk diorama itu sendiri kan dia dari kayu atau lilin ya kayak, nah itu kita harus benar-benar biar tidak rapuh ataupun ada kerusakan sama sekali. Nah itu kita selalu kita bersihkan, dan terus untuk pintu gapuranya itu supaya tidak macet kita harus gimana, terus suaranya itu untuk pembukaan pintu gapuranya itu kita juga harus kita cek berulang-ulang supaya tidak pas ada tamu negara pun tidak mandek. Kan malu ya kayak kalau misalnya ada pas Bung Karno berbicara ada tamu negara, wah itu malu banget kan, itu ibaratnya ini loh Monas loh gitu. Itu sih nggak ada spesifik bangetnya sih, itu aja paling Ya, untuk maintenance di Monas. maintenance-nya harus rajin ya, harus Iya betul, dipantau juga. ya soalnya juga Kak Nah, Monas. Kalau di luar Monasnya itu sendiri paling kebanyakan orang lebih condongnya olahraga ya di lapangannya itu kan, dan terus lebih ngambil ke suka yang senja-senja gitu, karena sekarang kan suka senja-senja. Nah terus kita juga selain di luarnya senja-senja. itu kita senja ya kan, terus di setiap titik arah mata angin pun kita ada patung monumen yang bersejarah kayak R.A. Kartini, itu dia di sebelah timur, kayak selatan itu patung Kaba, di sebelah barat itu ada patung M.H. Tamrin, nah itu kita ada patung apa ya, Sudirman ya, patung ya kalau nggak salah itu sih Kak. Paling kalau untuk di dalamnya paling kita diorama yang ada 51 diorama keliling, terus di ruang kemerdekaan yang tadi itu ada pintu gapura. Nah pintu gapuranya itu yang warna hijau itu sangat identik banget karena ruangan itu juga berbentuknya seperti hijau kotak kayak Ka'bah gitu kan. Nah itu identik karena beliau tuh orangnya kan religius dan gimana ya, nasionalismenya juga, dan ternyata juga untuk pembangunan ini sendiri kita juga bekerja sama juga dari negara Italia juga Kak, kayak itu marmernya itu kita dari Italia, paintingnya, soundnya itu kita dari Jerman, terus untuk bagian sendiri kita dari Jepang, kita, tapi tetap aja kita juga dulu apa ya, kontraktornya itu kalau nggak salah yang pertama itu Adikarya, iya Adikarya Kak. Membantu gitu. Bro, Enggak, bukan punya saya, Pak. Kalau Adikarya punya saya mungkin lagi ngeteh kali gini hari. Mbak Widi, aku mau tanya sedikit nih, Mbak. Aku sebenarnya penasaran sih dari dulu gitu. Sebenarnya kalau bendera pusaka yang asli nih, Mbak, yang asli banget pertama kali itu justru disimpannya di Monas nggak sih? Yang asli banget gitu, yang dijahit sama Bu Fatmawati dulu. Yang asli setahu aku sih, yang aku tahu dari sejarah itu sih pernah ditaruh di Monas. Tapi karena di Monas itu kita penjaga itu udah ada Kak, yang tempat penyimpanannya itu udah ada. Nah, tapi kita penjagaannya itu kurang Kak. Jadi harus menjaga kayak sendiri kan, yang menjaga setiap 24 jam untuk bendera itu sendiri. Makanya dari Monas pun
tidak mampu, makanya dikembalikan lagi ke istana, Kak. Itu sih yang saya tahu. Gitu. Oh, jadi Kita sekarang penjaganya. malah disimpannya di istana. Iya, itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah, saya lupa sih, Kak. Jadi pernah di Monas, tapi dikembalikan Hmm. kembali. Itu merasa tidak mampu, karena kan itu aset negara, Kak. Makanya dibikinnya, digantinya itu kita replika segini loh, lebar, panjangnya itu aja sih, Kak, yang di Monas. Oh, oke. Oh. Soalnya kalau pas upacara 17 Agustus kan ada 2 bendera yang dibawa. Dan selama ini saya berpikir apakah itu bendera pusaka yang aslinya, ternyata itu duplikatnya ya. Duplikat dari yang Iya, aslinya. gitu. Jadi dari seketat itu sudah punya bendera itu di bakunya, jadi yang pembawanya itu tinggal bawa aja sih, Kak. Itu sih teknik. Tapi walaupun kita tetap harus respect bro, harus memahami juga. Bagaimanapun juga Pasti, itu tetap pasti. bendera Indonesia merah dan putih gitu Iya, kan. betul banget. Dan itu juga yang mempersatukan kita semua. Karena filosofi bendera merah putih kerah darahku putih tulangku kan. Betul banget. Gitu. Oke, Mbak, sama satu lagi nih. Ini masih penasaran banget. Kalau dari teks recording, kita kan selalu, kalau contohnya aku selalu penasaran dengan recordingnya Pak Karno yang ditampilkan tiap beberapa jam yang ada di ruang kemerdekaan itu, Mbak. Itu asli atau di-record ulang, Mbak, atau gimana? Iya, Atau jadi ada sebenarnya editing gitu atau ya, kalau untuk itunya sebenarnya itu asli, Kak. Jadi aslinya itu kita merecord ulang tahun 1950, itu benar suara aslinya. Jadi kita benar-benar hati-hati, Kak, soalnya itu makanya kita harus benar-benar pegang banget, benar-benar kita jaga banget itu asli kita. Asli banget juga. Pas kita buka pun kita harus tahu kan lagunya Padamu Negeri kan. Nah itu bukanya itu harus pas sampai beliau membacakan proklamasi. Itu langsung harus terbuka teks proklamasinya. Jadi nggak salah-salah buka tutupnya itu nggak salah-salah, Pak. Ya jetek-jetek itu nggak ada. Betul. Oke, buat teman-teman semua yang penasaran, udah terkonfirmasi ya bahwa recording Pak Karno yang ada di Ruang Kemerdekaan sesuai yang di-record orang pada tahun sekitar 50-an ya, Mbak ya. Gitu. 1950 benar. Nah, ngomong-ngomong bro soal arsip nasional nih juga, dan Mbak Wida ini ngomong-ngomong arsip nasional, dari seorang bekerja di monumen nasional gitu, monumen sejarah, yang terdapat juga arsip-arsip juga kan di Monas kan. Nah, bagaimana tanggapannya dari Mbak Wida nih sebagai pekerja Monas gitu, pekerja terhadap pengarsipan sejarah nasional secara keseluruhan, Mbak? Apakah sudah oke gitu? Kalau jadi di Monas, cara penyimpanannya udah bagus atau belum gitu? Kalau saya pribadi sih mungkin karena kita belum punya orang yang benar-benar di bidang arsipan itu sendiri, kayak punya arsipnya itu paling ibaratnya itu berharga banget, kayak ibaratnya sketsa denah pembuatan Monas itu sendiri dari nol sampai jadinya itu sendiri kita belum sih, Kak, tapi ada rencana mungkin kita belum tahu nih pemimpin kita atau dari saya sendiri dari IPK Monas itu sendiri, dia akan mengadakan kayak tempat khusus untuk sketsanya itu sendiri ataupun ibaratnya buat publik juga kan, biar tahu juga kan ibarat ini sketsanya dari Sudarsono itu sendiri kan tuh juga bisa buat pembelajaran juga sih, Kak. Pengennya sih gitu sih dari pemimpin kita juga, tapi masih itu sih. Itu bagus banget, Kak. Saya udah Gimana Bro Yudi, suaranya menurut tadi sebagai masyarakat umum kan, melihat pengakuan sejarah nasional di Indonesia tuh menurut Bro Adi gimana, Bro? Kalau rasa ingin tahunya mungkin hanya di kalangan tertentu ya, contohnya kalangan pelajar dan kalangan yang penyuka sejarah.
Karena nggak masih banyak sih kayak ya udahlah Indonesia merdeka tahun 17 Agustus 1945. That's it. Udah selesai sampai di situ. Tapi tanpa orang, karena masih kalau sekarang sih masih udah banyak ya orang yang peduli terhadap museum, orang yang suka jalan-jalan di museum, karena itu sekarang juga tempatnya udah bagus-bagus banget, bro. Di Jakarta maupun di Jakarta atau kalau di kota lain saya belum pernah ke museum yang ada di kota lain kecuali kayak di Makassar ataupun di Bandung ataupun di Surabaya sama di Jepara. Tapi di Jepara sendiri pun Museum Kartini itu menurut saya itu perawatannya kurang. Kalau di Jakarta sementara dengan dilengkapi dengan pendingin, kebersihan segala macam bla bla bla. Dari segi kita beli tiket juga udah bisa online, kartu Bank DKI yang bisa tap itu. Kalau di daerah-daerah masih belum apa ya, belum bagus lah, belum mungkin kayak belum Jakarta, terorganisasi, belum ya betul kayak gitu. Itu sih paling menurut saya. Jadi sehingga orang datang ke museum itu kadang-kadang kayak buat apaan gitu. Orang aja datang ke Kota Tua nih, misalnya orang jauh-jauh dari Bogor datang ke Kota Tua. Itu cuma ada di depan Museum Fathahillahnya, bro. Tanpa dia masuk ke Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta yang sekarang, dan banyak kayak hal-hal yang contohnya di depan Museum Fathahillah tuh ada meriam yang ibaratnya dikeramatkan atau nggak boleh didudukin, nggak boleh difoto, bla bla bla. Tapi itu semua dilanggar. Makanya terjadinya COVID-19 ini benar-benar mengingatkan kita bahwa pentingnya peraturan yang harus kita taatin. Sekarang kan Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah di Fathahillah Square di tengahnya itu belum dibuka. Tapi pemandangannya jadi bagus dan indah menurut saya gitu. Dibanding kalau misalnya sebelum-sebelumnya kita mau lihat meriamnya aja nggak kelihatan. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau ke museum, sekarang waktunya. Di saat orang-orang lagi nggak pengen ke museum karena bagus banget itu. Mungkin karena biasanya kita lihat ramai gitu kan, jadi chaos gitu kelihatannya. Sekarang lagi sepi-sepinya, enak dilihat. Mungkin dan juga ngerasa lebih teduh karena sepi. Benar. Oke, nyambung dari pertanyaannya Bro Yudis tadi dan mengenai keadaan museum yang ada nih, menurut Mbak Wida sendiri, bagaimana sih Mbak Monas sekarang, Mbak? Akankah menjadi tempat reunian jilid kedua? Atau tidak? Kita nggak tahu. Keadaan Monas tuh gimana Mbak sekarang, Mbak? Karena kan dengar-dengar mau musim reunian kedua kan? Mau jadi tempat reunian kan? Jadi kita perlu, maksudnya kita pengen tahu nih bagaimana sih Monas sekarang. Untuk taman yang di depan itu, yang di Prakarsai Pak Anies sudah jadi atau belum ya? Yang menebang pohon banyak itu loh, Mbak. Oh, yang waktu itu udah. Oh, udah ya, oke. Itu lebih kayak ke lapangan banteng gitu sih, Kak. Lebih ke ininya sih. Oh, dibikinnya ya jadinya ya? Itu nanti itu ibaratnya ya kayak buat anak muda nih mau nampilin sesuatu di situ kayak, nah itu tempatnya Kak, jadi kita menampilkan tempatnya di situ, dan untuk upacara bendera pun itu di situ sih. Oh, jadi dan mungkin buat anak muda jadi tempat berkarya gitu ya? Ya, bisa jadi tempat berkarya di situ. Dan kita juga kerjasama dengan MRT juga. Nah nanti untuk kawan-kawan semuanya ini nanti bisa berkunjung ke Monas itu. Nanti penurunannya itu bisa di Monas itu sendiri. Nah, jadi kalau bagi anak MRT turun di Monas, nanti pas sudah tiba di Monas itu sendiri, udah kelihatan masuk Monas itu sendiri, Kak. Jadi tunggu aja. Kita lagi fase MRT, Kak. Oh iya, sedikit informasi. Benar, aku juga pernah udah dikasih tahu sama Mbak Wida tahun lalu bahwa proyek MRT, proyek kedua itu telah dibangun ternyata. Nah, stasiunnya salah satunya ada di bawah Monas ya, Mbak ya? Ya, jadi for your info teman-teman bersiap-siap untuk Jakarta lebih bagus lagi dan lebih aman lagi. Itu Mbak Wida satu lagi deh. Aku tuh dulu zaman kecil sering banget diajak sama orang tuaku ke Monas, dan andalannya tuh ngelihat air mancur joget. Itu air mancur joget masih ada nggak sih, Mbak? Iya. Air mancur yang bisa goyang itu. Nah, Bro Yudis aja baru tahu kan? Itu tuh udah ada dari zaman dulu. Iya, tapi sempat terhenti. Kita
kembali dibuka lagi itu tahun 2017 pas PLT pemilihan tingkat itu Kak, itu Pak Jarot ya, Pak Jarot Hmm. itu kita nah itu sih Kak, sampai sekarang masih sih Kak untuk air mancur bergoyang itu sendiri weekend kita setiap weekend Kak. Itu Tapi sekarang ada nih. Ada bro, tiap weekend sih. kalau masa pandemi kita nggak ada sih Kak Enggak, masa pertunjukannya. pandemi masih ditutup ya. Iya, kita masih tutup Kak. Belum tahu ini masih kapan dibuka. Banyak banget sih yang bilang bola dibukanya kapan. Mereka pengen olahraga doang. Ada yang bilang. Tapi gimana kita kan menjaga juga kan untuk ya sahabat Monas itu sendiri supaya ikut dulu nanti kedepannya juga kita gitu. Jadi tunggu aja Monas. Oke, mantap. Tapi kalau dari masyarakatnya, kondisi masyarakatnya sekarang yang Monas tuh gimana? Apakah masih ramai, atau masih ya sekedar olahraga atau gimana? Pinggir-pinggiran pagernya ya pengen masuk ataupun mereka untuk merasa kangen dengan Monas itu ya udah mereka berfoto di luar pagar. Kadang saya juga ngerasa ya Allah kok mereka pada kangen dengan wisata Monas itu sendiri. Kadang ada yang dari daerah-daerah ke Monas terus kita sebagai pemandu juga kangen untuk anak-anak sekolah pengen beredukasi dan wisata juga ke Monas kan mereka juga jenuh juga ya kayak bukan itu sih betul ya tapi mau betul ya, kita semua selalu dari rindu piknik nih Mbak. Kenapa Kak? Maaf. Sekarang Kita semua dari rindu piknik soalnya. Wida, pertanyaan terakhir nih Mbak Wida. Harapan kedepannya Ya, untuk Kak. Monas dan masyarakat Indonesia. terutama terhadap sejarah ya, bro. Iya, betul. Ya, terhadap sejarahnya sendiri. Kalau untuk aku pribadi, untuk Monas itu benar untuk Monas itu sendiri mudah-mudahan lebih bagus lagi. Maupun kita juga masih merasa mungkin ada beberapa fasilitas yang kurang, tapi kita pengen memberikan yang terbaik juga. Terus untuk supaya tidak membosankan untuk kadang kan kalau masyarakat itu sendiri bosan kan dengan apa sih museum itu sendiri dan diorama itu bagaimana, terus dari sistem pemanduannya itu pun jadi gimana, itu sih Kak paling harapan aku sih mudah-mudahan ke depannya Monas bisa menjadi lebih baik dan memberikan kontribusi juga untuk Indonesia dan juga Jakarta sendiri. Dan kalau misalnya untuk harapan aku ke depannya untuk masyarakat Indonesia sih, aku pengennya buat kaum milenial sekarang kan aku sedih banget. Kayaknya sih untuk sejarah itu mereka yang itu tadi bilang kan ada yang iya ataupun enggak. Apalagi sekarang sih aku lebih senangnya banyak banget kayak kegiatan walking tour yang diadain yang dari Jakarta maupun di luar Jakarta itu sendiri sering banget ngikutin kan kayak JGG maupun ada dari juga. Nah itu ya, sangat membantu banget sebenarnya sih apalagi Bogor Fun Guide ya. Betul Kak. Apalagi yang kita yang awam banget yang nggak tahu tentang sejarah itu bagus banget sih dengan adanya kayak gitu sebenarnya sih. Jadi gak monoton gitu untuk pemanduan yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi membawanya kan have fun juga. Nah itu sih, jadi kadang jangan terlalu mikir sejarah Indonesia itu bosan sih. Itu malah jadi tantangan kita sendiri. Oh ternyata kita sebagai warga Indonesia itu ini loh sejarahnya awalnya gitu. Tadinya pun saya sebagai sebelum menjadi pemandu pun mengatakan kok begini kayak ada hal baru gitu aja sih Kak gitu. Jadi jangan berpikir kalau negara kita itu bagaimana, tapi ini loh buktinya loh. Ada Monas, ada museum-museum yang ada di Indonesia, itu buktinya. Coba deh masuk satu-satu ke kota tua, oh ternyata begini yang kita nggak tahu. Ada meriamnya itu yang kita nggak tahu, yang kita dudukin itu ternyata ada sejarahnya. Terus kayak museum-museum yang lainnya itu sendiri sih. Pokoknya bagi anak-anak milenial sekarang, jangan berpikir negatif dulu, pikir dulu positifnya dulu. Apa yang kalian pertama masuk itu pasti kalian amazed banget apa itu museum-museum atau sejarah Indonesia itu sendiri.
Jadi jalanin aja, terus lihat hal positif aja. Jadi nggak membosankan kok untuk mengenal sejarah Indonesia itu sendiri. Gitu. Tapi banyak banget kita sharing-sharingnya. Yang penting sih kalau mau coba tentang tahu sejarah, ya udah hal kecil kayak ikutin walking tour aja itu udah cukup kok bagi yang pengen tahu tentang sejarah sekeliling Jakarta ataupun museum-museum ada di Indonesia. Itu sih pengen tahu lebih awamnya gitu tentang sejarah Indonesia. Yo, itu harap dari Mbak Wida ya, yang diharapkan semua bisa kejadian mungkin di kemudian hari gitu kan. Ya. Iya. Yo, kalau dari Bro Ali ada nggak nih harapan-harapan juga? Harapannya mudah-mudahan Indonesia yang pertama cepat bangkit dari COVID-19 ini, yang kedua jangan terpecah belah persatuannya terhadap apapun dan mengatasnamakan organisasi ataupun agama apapun, karena kan pada dasarnya ya kita ini semua Indonesia, dan salah satunya mungkin bentuk kecintaan kita ya mengunjungi museum segala macam. Kalau saya kebetulan memang Mbak Wida juga tahu, saya hobi banget ikut walking tour. Jadi maupun dari di Jakarta ataupun di Bogor Fun Guide ya. Jadi dua organisasi itu sih yang bikin semangat saya tuh cinta sama museum dan pengen tahu. Karena juga orangnya nggak begitu suka mall juga. Terus kalau mau ke Jakarta, mau keluar kota atau menikmati pemandangan apapun masih dibatasi sekarang ini karena kita tetap protokoler kesehatan juga. Jadi mau nggak mau ya sejarahnya karena udah ada beberapa museum yang buka. Jadi saya udah kangen banget sih sama museum. Karena kayak bayangin aja saya terakhir ke Monas itu sekitar SMP gitu ya. Tahu-tahu kenal sama Mbak Wida, terus keren banget. Terus untuk generasi muda dan masyarakat, ayo deh kita siapa lagi sih yang akan mengakui sejarah dan menghargai sejarah kalau bukan kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Itu dari saya. Itu dia, benar. Itu dia, Bro. Yoi. Pokoknya semua yang terjadi hari ini adalah buah dari masa lalu, dan itu harus kita hargai sekali, Bro. Yoi. Dan kita sebagai generasi sekarang mungkin harapan kau dari Yudis mungkin sama sih secara garis besar mungkin ya. Dari Mbak Wida sama Bro Adi tadi udah dijelasin, sudah cukup merangkum juga itu harapan dari Yudis sendiri gitu. Yang penting kita sebagai generasi sekarang yang sudah diwarisi sejarah-sejarah dan juga mungkin apa yang sudah sejarah lah yang sudah diberikan oleh generasi-generasi yang dulu, kita jaga untuk diberi lagi ke generasi selanjutnya gitu. Pokoknya harus tetap respect lah kepada apa yang telah terjadi, karena ya apapun yang terjadi tetaplah terjadi. Waduh, apa sih? Ngelantur. Betul. Nanti kalau Oke lah. Oh, sama mungkin ini apa Bro? Pasipan. Terakhir dari mungkin pengarsipan arsip-arsip sejarah nasional mungkin bisa lebih di ini lagi ya, ditingkatkan lagi lah teknologi untuk pengarsipannya, maintenance-nya. Jadi takutnya kan nanti ada yang rusak atau mungkin ada sejarah-sejarah baru, ada arsip-arsip baru yang belum ditemukan kan bisa ketemu, Bro. Gitu. Dan akan menambah koleksi-koleksi untuk di museum-museum kayak tadi kan. Museum Monas gitu kan atau di mana gitu lah. Oke lah, mungkin cukup itu aja nih. Ada tambahan Mbak Adi sama Mbak Wida nih. Mbak Wida mungkin sosial medianya nih boleh dipromosikan gitu, siapa tahu kan ada followers baru. Boleh. Kalau mau tahu atau pengen ke Monas, pengen private guiding sama aku juga bisa DM aja ke Instagram aku WIDHA10. WIDHA10. Oh. Kalau masih di jadi nanti gampang kok. Nggak usah nanti kita juga bisa. Wadah. Mantap sekali support. Jadi buat teman-teman tuh yang siapa tahu mau private di pandu secara private bisa hubungi langsung Instagramnya ya Wida10 tadi di Instagram. Yoi.
Oke, cukup ya kalau begitu. Perjumpaan kita di hari ini, di episode kali ini, kita membahas tentang Monas dan sejarah-sejarah nasional, arsip-arsip nasional, mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia lah intinya gitu. Oke, buat teman-teman Akster yang dimanapun Anda berada yang ingin mengetahui info seputar Aksterian Podcast seperti biasa di Instagramnya Aksterium ID. Oke, cukup segitulah ya untuk Mbak Wida dan Bro Adi. Terima kasih nih sudah bergabung di episode kali ini. Ya, Oke. Semoga weekendnya bahagia karena sekarang kita tag Sabtu. Jangan ada rasa sedih, kita happy lah. Ya, Yoi. oke. pokoknya. Oke, buat teman-teman seria, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Aksterian Podcast. KB dulur. Kabeh dulu. Respect, terima kasih. Oke. Ya, Sampai jumpa. Thank you ya Mbak Wida. Ya.